Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setelah program Sisi Lain dan Aceh Weekly, mulai Rabu malam ini, podcast Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah bertambah satu program lagi, namanya Titik Balik. Secara sederhana dan dalam arti bebas, titik balik merupakan satu periode yang dialami seseorang atau sekelompok orang ketika terjadi transformasi besar dalam menentukan pandangan tentang diri atau kelompoknya. Transformasi ini terjadi secara bertahap dan prosesnya juga berbeda-beda. Sering ditemui dalam proses politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan hukum. Muncul perbedaan gap antara kondisi realistis dengan kondisi ideal atau sebaliknya. Nah, pada edisi pertama atau perdana malam ini saya akan melirik persoalan pribadi atau privat di ruang publik tentang beredarnya foto dan video tepung tawar atau dalam istilah bahasa Aceh disebut pesiju adat antara atau Irwandi Yusuf bersama istri ketiganya, Stevi Burase. Kenapa saya katakan istri ketiga? Karena yang saya tahu, Irwandi telah menikah 3 kali. Pertama, Irwandi atau akrab disapa dengan BW ini menikah dengan istri pertamanya, yaitu Erita Aprianti. Disusul yang kedua dengan Darwati Agani setelah dia menceraikan atau bercerai dengan Erita Aprianti. Menarik memang antara Erita dengan Darwati masih memiliki pertalian persaudaraan antar keduanya. Dan dua-duanya berasal dari Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dan kini Irwandi kepincut hati atau cinta dengan Stevi Burase, seorang wanita berdarah Manado. Saya memang bukan cinta pertamanya, tapi saya wanita pertama yang udah buat dia sebutin ini. Gini nih kalau udah buaya ketemu pawangnya. Slebel. Jujur saja, pada awalnya saya tidak begitu tertarik untuk membahas masalah pribadi atau privat ini. Ya, biarlah apapun yang dilakukan, tentu secara finansial tidak merugikan saya. Dan jamak pula terjadi para pejabat atau mantan pejabat di negeri ini, termasuk Aceh, yang melakukan poligami atau beristri lebih dari satu tentunya. Namun yang menarik tidak seheboh Irwandi. Ya, ada yang ya biasa-biasa saja, tidak terlalu vulgar, tidak terlalu menyebar ke publik, tidak terlalu kasak kusuk. Ya, tenang, diam, tapi semua masyarakat tahu, semua rakyat tahu bahwa si oknum pejabat atau mantan pejabat itu memiliki istri lebih dari satu. Tentu masih itu soal Irwandi ya. Ada yang menarik sebenarnya ketika Irwandi terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta pada tahun 2018 lalu. Nah, dalam persidangan Irwandi dan Stevi sama-sama membantah dan tidak mengaku bahwa keduanya telah melakukan nikah atau menikah. Apakah nikah resmi atau nikah siri ketika itu belum ketahuan. Tak jelas pula apa maksud dari Irwandi dan Stevi ketika itu tidak mengakui pernikahan yang mereka lakukan. Tapi kita lupakan sejenak lah soal masa lalu tersebut. Toh Irwandi juga sudah bisa menghirup udara bebas setelah mendapat asimilasi atau pembebasan bersyarat karena dia sudah menjalani 2/3 dari hukuman yang diputuskan majelis hakim ketika itu. Tapi alih-alih menebar aura sejuk setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Irwandi justru sedikit agak bisa disebut vulgar lah, khusus untuk keluarga dan rakyat Aceh.
Maklum saja, mantan gubernur Aceh ini justru menebar aroma yang memantik perhatian publik di media sosial. Saya tidak menyebut Irwandi itu mengubar batasan-batasan wilayah publik yang mereka miliki. Dan saya juga tidak tahu apakah Irwandi dan Stefi sadar atau tidak apa yang mereka paparkan atau publikasi di ruang publik itu justru satu peristiwa pribadi atau privat yang sebenarnya dalam adat ketimuran tidak terlalu pantas lah untuk diumbar seperti itu. Tapi lagi-lagi atau sekali lagi semua itu adalah haknya Irwandi dan Stefi. Tapi sebagai manusia, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tentu saya patut bertanya, apakah Irwandi ada memikirkan bagaimana perasaan seorang Darwati, bagaimana perasaan anak-anaknya yang memang sejak awal membanggakan dirinya. Lihat saja betapa mesranya antara Stefi dan Irwandi yang memang sejak awal selalu menuntut, atau Stefi memang sejak awal selalu menuntut dan butuh pengakuan bahwa dirinya adalah istri sah Irwandi. Di satu akun media sosial, Stefi malah mengeluarkan pernyataan yang sedikit menggoda. Kata dia, saya memang bukan cinta pertama, tapi saya wanita pertama yang membuat dia si bucin ini. Bucin itu apa? Butuh cinta kali ya. Nah, begini nih, kalau buaya ketemu sama pawangnya, kata Stefi. Saya tidak tahu siapa yang buaya, siapa yang pawang. Yang jelas, kita bisa nonton atau saksikan di salah satu akun media sosial yang diunggah oleh Stefi Burase. Sambil beberapa foto lagi di pelaminan, memakai pakaian adat Aceh, keduanya berjalan mesra, bla 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 bla. Kalau sudah begini, sebagai rakyat Aceh dan rakyat Indonesia, saya tentu memiliki hak untuk berkomentar. Sekali lagi, kenapa hak ini saya gunakan? Ya karena memang mereka sudah mengubar, sudah mempublikasi wilayah-wilayah pribadi mereka, privat mereka di ruang publik. Hal yang mendasar adalah karena Irwandi mantan gubernur Aceh. Sebagai public figure, tentu perilakunya ikut menyulut citra rakyat Aceh secara jamak. Inilah konsekuensi logis dari posisi dan kedudukannya sebagai seorang pejabat atau mantan pejabat Aceh. Sepertinya memang konsep ruang publik hanya bisa kita pahami dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan ruang privat. Ruang publik merupakan akses terbuka bagi siapa saja yang ingin datang atau ingin masuk ke dalamnya. Dengan definisi seperti ini, maka publik bisa dikatakan sebagai tempat umum, termasuk pada ruang hampa di media sosial dan media pers, cyber atau online. Sementara ruang privat sering dianggap dan identik dengan properti pribadi. Itu sebabnya animo orang untuk menikmati ruang publik sebagai ungkapan dari sisi paling umum sebagai manusia yang juga makhluk sosial. Sekali lagi itu sebabnya ruang publik menjadi fenomena unik ketika orang-orang datang ke sana dan akan merasa telah mencapai satu standar tertentu. Istilah privat dan publik pada awalnya muncul dalam masyarakat Yunani yang kemudian membaik pada hukum Roma kuno. Istilah publik pada hukum Roma kuno dipahami sebagai urusan dan kepemilikan bersama. Sedangkan istilah privat lebih merujuk pada hak-hak istimewa yang dimiliki sebagian orang. Singkat kata, kita dapat melihat kehadiran ruang publik pada kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap orang, layaknya seni yang dapat dinikmati banyak orang.
Jika dulu orang-orang tertentu yang dapat menyampaikan gagasan melalui media, kini atau saat ini seseorang dapat secara terbuka menyampaikan gagasan ide di berbagai media, khususnya media sosial kelompok. Contohnya seperti kehidupan pribadi seorang yang seharusnya tidak boleh dicampuri oleh publik ataupun lingkup komersial seperti korporasi, bisnis, atau korporasi unit bisnis. Ruang publik pada dasarnya mendorong partisipasi setiap orang atau setiap lapisan dalam masyarakat untuk memunculkan berbagai macam gagasan yang saya sebutkan tadi. Dan salah satu contoh misalnya soal kemunculan kedai kopi pada akhir abad ke-17 di Inggris. Nah, kedai kopi ini sebagai wadah bagi masyarakat yang tidak memasuki ruang-ruang privat seperti parlemen, istana, dan media komersial. Kemudian berkembangnya ruang publik ditandai dengan kemunculan media pers yang menghimpun aspirasi dari masyarakat, dan juga dulu karena sastra hanya bisa diciptakan dan dinikmati oleh segelintir orang. Pada waktu kemunculan pers, setiap orang sudah dapat mulai menciptakan karya-karya mereka sendiri. Semakin terbukanya kesempatan masyarakat dalam beraspirasi dan berekspresi, maka semakin terbuka lebar kesempatan bagi mereka untuk dikenal publik. Seperti banyak sastrawan atau seniman dan politisi yang lahir pada masa kini, dan muncul pula tokoh-tokoh baru dalam masyarakat yang tidak hanya sebatas dari kalangan atas atau kelompok-kelompok tertentu saja. Karena itu saat ini orang yang muncul di media cetak jauh lebih dari mereka yang memiliki status di masyarakat, khususnya mereka yang memiliki citra, entah karena fisik, kekayaan, atau prestasi, atau bahkan kekonyolan sekalipun yang dia miliki. Orang-orang tersebut secara umum dikenal sebagai public figure yang mendapat pengakuan di hadapan masyarakat. Ya, kita bisa lihatlah di sekarang di media sosial dengan berbagai macam perilaku tingkah, ada yang sangat konyol, justru itu yang lebih terkenal, itu yang lebih mendapat perhatian dari masyarakat ketimbang gagasan-gagasan, narasi-narasi, literasi-literasi yang mendidik. Sayangnya istilah public figure semakin rancu dan kacau sebab dapat berkonotasi negatif, dan seseorang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan status tersebut. Saya tidak tahu apakah Irwandi Yusuf dan Stevi Burase justru ingin mendapatkan klaim sebagai public figure atau tidak dalam konten-konten yang mereka unggah atau upload atau mereka sebarkan di media sosial. Karena itu siapapun akan sangat mudah melakukan apa saja untuk diketahui dan dikenal publik. Kita sering mendengar istilah settingan untuk meningkatkan popularitas secara sesaat. Maka kalau itu kita lakukan, kita harus sepakat atau tidak menjadi wajar ketika publik pun ikut nimbrung memberi komentar atau pendapat, baik yang pro maupun yang kontra. Apakah Irwandi? Yang menjadi pertanyaan saya adalah dari serentetan peristiwa demi peristiwa, mulai sejak dia jatuh cinta kepada Stevi Burase, kemudian menikahinya, kemudian menjalani hidup bersama Stevi Burase, apakah Irwandi tak memikirkan aspek psikologi Darwati dan anak-anaknya yang kini sudah dewasa? Pernahkah Irwandi misalnya berpikir ketika cucunya remaja nanti dan melihat jejak digital sang kakek 20 tahun yang akan datang?
Apakah mata batin Stefi Burase sudah begitu tumpul sehingga tidak bisa merasakan lagi suara batin seorang perempuan bernama Darwati? Sekali lagi, saya tidak mau ikut campur dalam urusan privat ini, dalam urusan rumah tangga orang lain. Tapi sebagai rakyat Aceh, sebagai jurnalis, karena semua peristiwa itu sudah dilemparkan ke ruang publik, maka seperti saya katakan tadi, siapapun dia akan berhak untuk berkomentar. Begitulah kebebasan berekspresi. Tentu menjadi sisi positif dan negatif dari kacamata sosial saat ini. Maklum saja, dengan begitu mudah seseorang menjadi sosok public figure yang baru. Namun ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, dan ini tidak main-main. Misalnya ada konten yang mengumbar lekuk tubuh di media sosial. Ini tidak dapat kita pungkiri, tentu akan meningkatkan perbuatan kriminalitas dan membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mengetahui kehidupan pribadi seseorang atau orang tersebut. Di sudut lain, kacamata sosial yang merupakan topeng dari kebebasan saat ini tak selamanya juga baik. Kita bisa lihat tidak sedikit orang-orang yang terjerat jejak digital yang kemudian tersebar luas secara abadi di media sosial. Ketika semua ini terjadi, maka muncul pertanyaan, masih adakah kehidupan pribadi atau privat saat ini? Di tengah arus media sosial yang begitu kencang. Lalu, haruskah Irwandi dan Stefi Burase marah ketika lakon pribadi mereka di media sosial kemudian mendapat respon dari publik, baik yang pro dan kontra, baik yang setuju atau tidak setuju? Saya kira keduanya tidak usahlah terlalu baper. Sahabat, itu tadi perbincangan ataupun pandangan saya mengenai wilayah privat di ruang publik dalam edisi perdana Titik Balik malam ini. Kita akan bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.